Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Terima kasih buat kehadirannya, buat waktunya yang sangat berharga, bersedia memenuhi undangan kami dari Puskesmas Kabupaten dalam perkenalkan akan saya penyuluh kesehatan masyarakat Aktif. Hari ini hadir bersama rekan saya dalam kegiatan gerakan sukses Aktif. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kabupaten, yang kami hormati Bapak Sukses Kabupaten, Ibu Ketua TP Kota Desa Kabupaten, Ibu Kader Kesehatan, Ibu KPM, Posyandu, semua keluarga bayi balita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini kenapa gerakan stunting harus dilaksanakan? Memang Inan kami informasikan penurunan kasus stunting sudah dievaluasi setiap tahun. Tahun 2022 evaluasi sudah keluar. Secara nasional kasus stunting itu turun namanya. Ada di angka 21,1%. Tingkat provinsi turun. Tapi ketika masuk ke tingkat kabupaten kota, khususnya Kabupaten Toba, tidak terjadi penurunan kasus stunting di daerah kita. Dan ini menjadi pertanyaan besar. Masalah apa yang dihadapi Pemkab Toba dalam menangani kasus stunting daerahnya? Kecamatan Balige merupakan penyumbang terbesar di Kabupaten Toba untuk kasus stunting. Dan itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Padahal harusnya Balige bisa menjadi contoh buat kecamatan lainnya. Kenapa? Balige itu ibu kota. Tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi itu biasanya lebih unggul dibanding kecamatan lainnya. Tetapi tidak dengan kasus stunting, malah kita yang menyumbangkan paling besar di Kabupaten Toba. Kami ingatkan kembali, Mama Inang mungkin sudah tahu apa itu stunting, tetapi mungkin edukasi bahaya stuntingnya yang belum pas kena ke semua lapisan masyarakat. Kelihatan dari begitu lambatnya penurunan kasus stunting itu turun. Stunting itu kata kuncinya satu, gagal tumbuh. Ada kegagalan pertumbuhan pada tubuh si anak akibat kurangnya pemenuhan gizi yang sudah terjadi dalam jangka yang lama. Bukan hanya cerita gizi yang menginap kalau gagal tumbuh. Gizinya bisa cukup, tetapi bisa jadi si anak sering terpapar infeksi secara berulang, sering sakit. Anak yang mungkin gizinya diberikan baik oleh orang tuanya, tapi sering sakit akibat kurangnya kebersihan gizi si anak, orang sekitarnya dan lingkungannya membuat anak sakit, bisa menyebabkan anak itu jatuh pada resiko stunting. Kenapa? Semua asupan gizi yang orang tua berikan pada si anak ketika anak sakit itu berfungsi hanya untuk fungsi pemulihan tubuhnya saja. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Fungsi pertumbuhannya terabaikan. Seperti itu anak. Makanya anak itu harus ya, ciri-cirinya pasti sudah tahu. Ini kader kesehatan Anda semua sudah tahu. Kalau diukur panjang badannya lebih pendek dibanding teman sebayanya. Mungkin informasi stunting hanya sampai di sini di masyarakat, sehingga orang menganggap orang mulai pendek. Tidak, itu ciri fisik bisa dilihat oleh mata. Ada ciri fisik yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Organ otak anak yang stunting tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, itu pasti. Nah, ini yang paling ditakuti dan ini yang tidak kelihatan, sehingga kadang terabaikan. Jadi bukan perkara tinggi rendah badan seorang anak. Nanti ketika anak itu remaja, kita suruh aja senangin, nanti saja tinggi lagi. Tapi tidak dengan organ-otaknya. Nah, organ-otaknya ini yang mau kita kejar. Bagaimana caranya tidak terhalang pertumbuhan dan perkembangannya. Organ-otak itu hubungannya ke tingkat kecerdasan anak. Apa gunanya anak itu kita kasih makanan yang bergizi, tapi anaknya tidak punya dengan cerdas. Saya yakin semua orang tua cita-citanya memimpikan seorang anak yang cerdas, kelak dia setelah dewasa menjadi orang yang cerdas. Jadi dia bisa berbicara dengan siapapun. Nah, itu dia. Penyebab stunting. Selain cerita gizi ini biasanya menurut penelitian diawali dari kehidupan ibu si balita tadi. Biasanya si ibu ketika dia masih remaja, dia itu beresiko besar terkena anemia.
mungkin 20 tahun yang lalu masalah anemia tidak terlalu diperhatikan. Belum ada edukasi 20 tahun yang lalu, ayo remaja putri harus minum tablet tambah darah setiap minggu, mungkin belum ada. Makanya kalau dulu banyak remaja yang tidak sadar dirinya anemia. Dia pikir biasanya remaja lemas-lemas, mungkin mindset kita masih seperti itu. Warna nak boru, dia sudah songoni. Tidak. Anemia itu dampaknya sangat besar dan dia berdampak panjang. Ketika dia nanti masuk menjadi wanita dewasa dan berkesempatan hamil dan tidak tertangani anemianya sejak remaja, ini yang terjadi. Dia hamil, anemia lagi, 23% anaknya pasti stunting. Makanya ibu hamil tidak boleh anemia. Bagaimana saya tahu saya anemia atau tidak, ibu? Ibu hamil wajib periksa hemoglobinnya, karena kalau hamil pasti ibu bilang selalu menganjurkan, ayo bu ke puskesmas kita periksa lab, periksa kadar hemoglobinnya, periksa status HIV-nya, itu dia. Jadi nggak boleh anemia. Sebenarnya ibu hamil kami anjurkan setiap hari minum tablet tambah darah. Itu nggak boleh ditawar demi anak kita. Namanya anemia. Nah, apalagi penyebabnya? Nih, paling banyak ini. Sanitasi lingkungan yang buruk. Paling besar kalau bagian lingkungan kebersihan biasanya jamban. Itu paling besar pengaruhnya untuk stunting. Orang yang tidak punya jamban itu biasanya berisiko stunting. Kalau satu keluarga ada di satu desa tidak punya jamban yang sehat, semua desa itu bisa terpapar. Kenapa? Cerita jamban cerita kotoran manusia. Selayaknya namanya kotoran harus ditutup. Tidak boleh terpapar oleh udara luar. Ya kan? Dan untuk bulu meja belum stop box ya, Bu. Belum. Artinya PR kita belum kelar-kelar. Selama kita belum stop buang besar sembarangan, masalah penyakit ini akan terus bermunculan. Nggak hanya stunting, nggak tahu nanti 10 tahun lagi apalagi masalah yang muncul. Itu dari kita yang buat. Sebenarnya harapan kami kalau masih ada keluarga yang belum punya jamban, ayolah dibuat. Ada jambannya tapi nggak ada sertifikatnya, sama saja itu bukan jamban sehat. Intinya kotorannya ditutup, nggak boleh jalan kemana-mana. Berujung tak kotoranku ditolaknya, nggak jalan-jalan dia. Iya nggak jalan, tapi ada hewan yang membawa. Ada lalat yang bawa, ada nyamuk yang bawa ke rumah kita dan kita tidak lihat. Dan saya yakin sampai detik ini masih banyak warga desa Bulu Medan yang tanpa dia sadari kotoran orang yang kita tidak kenal masuk ke dalam perut kita sudah bertahun-tahun. Kok begitu ya? Iya, dibawa tadi sama lalat, kita nggak lihat. Sebenarnya itu hati-hati. Jadi saran kami buat masyarakat, ayolah. Kalau ada tetangga kita yang belum punya jamban, kita pun bisanya bergerak. Tidak harus pemerintah desa semua menanggung itu. Ya, ini kan kampung kita. Namanya pergerakan masyarakat. Jadi kalau kita kenal Pak Uco, mungkin kita dekat sama beliau, bisa jadi nasihat kita lebih didengar daripada nasihat Pak Sekdes. Karena kita lebih dekat. Nah, kita harus masuk ke sana. Ayolah Pak Uco, baik Mas Sekdes ini. Yang sederhana saja, tutup. Karena kotoran manusia itu pada dasarnya nggak boleh terbuka. Menimbulkan penyakit yang luar biasa. Kita nggak tahu nanti penyakit apa lagi yang muncul. Ya, nasional sudah 21,1%. Narkoba masih tetap betah di angka 24,8%. Seolah-olah kita tidak bekerja. Apapun ceritanya, kalau kita bekerja, kita patokannya angka data. Mau kita bilang, kami sudah begini, pemerintah desa kami seperti nggak ada, karena angkanya masih tinggi kok. Toba 24,8%. Nah, ini rapot merah untuk Pemkab Toba. Dianggap kita tidak gigih bekerja. Padahal saya tahu semua desa sudah bergerak di mana-mana. Intinya masyarakatnya harusnya menerima gitu. Tapi kalau pemerintahnya sudah semangat, tapi masyarakatnya hanya tidak ada feedbacknya, ya ini yang terjadi. Makanya kami undang tadinya KPM, PKK, mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga yang ada di wilayah kerja masing-masing. Stunting ini bahayanya besar, Ibu. Nggak sekarang. Nanti 30 tahun ke depan kita rasakan. Ya, kalau kita masih hidup dikasih Tuhan panjang umur, kita sudah lansia, nah akan lahir nanti generasi yang tidak unggul. Kenapa? Perbuatan kita, orang tuanya yang tidak peduli dengan bahaya stunting. Kalau dia jadi pemimpin, rezekinya dikasih Tuhan. Padahal dia punya basic kemampuan terbatas karena organ otaknya tidak berkembang tadi dengan baik. Nah, ketika dia jadi pejabat, banyak gejolak, banyak masalah, dia tidak bisa ambil kebijakan dengan tepat, semua jadi korban. Jadi mari
kita pastikan anak-anak kita itu anak yang cerdas. Jadi bangsa ini akan berlangsung terus-menerus di bawah pimpinan seorang yang cerdas seperti itu namanya. Harapannya Pak Jokowi minta nitip tahun depan kalau bisa secara nasional harus 14% katanya. Betulkah itu bisa dikejar oleh Toba? Kita sekarang 24,8%. Hanya tinggal 5 bulan lagi ke 2024. Harus turun sekitar 10%. Jadi kita yang jawab. Sebenarnya kalau kita mau bisa. Pasti bisa. Nah ini salah satu tadi penyumbangnya. Ini lagi penyumbang paling banyak. Saya ambil yang nomor 3. Karena ada kader di sini. Ternyata posyandu yang ada di wilayah Indonesia itu masih banyak yang belum aktif. Dikatakan aktif itu apa? Ada hari buka setiap bulan, saya tahu. Selalu buka setiap bulan. Ada kadernya, ada. Di mana-mana lengkap. Ada BKB, ada kader posyandu, ada KPM lengkap. Ada alat dukung atau komitmen yang standar. Ada. Karena dari alat ukur ini kita bisa menghasilkan angka. Angka itulah nanti kita naikkan ke grafik dan aplikasi. Jadi kalau alat dukung kita tidak sesuai standar, wajar. Bisa tiap bulan beda-beda angka stunting di desa kita. Jadi itu harus menjadi perhatian kita bersama. Selain itu apalagi? Ibu kader, capaian kinerja setiap posyandu minimal harus 80%. Kalau ada 50 anak di desa atau bulu meja, artinya setiap bulan minimal 40 harus berkunjung ke posyandu. Supaya apa? Ini anak dipantau tumbuh kembangnya. Jangan kadernya sudah banyak, alatnya sudah lengkap, PMP-nya tersedia, kunjungan sedikit. Tidak ada gunanya. Jadi ayo ibu kader kita giat lagi untuk mengedukasi keluarga. Ayo datang ke posyandu. Itu dia. Ini dia. Per April 2023 ini April ya, saya cerita April dapat data dari Ibu Bidan Desa, 1 anak masuk dalam kategori stunting. Harapan saya nggak naik. Harapan saya tidak naik, kalau bisa anak ini cepat pulih. Ya. Jadi data ini kami paparkan, artinya ini jadi kerja keras kita bersama. Tahun lalu pemerintah sudah mengkonsep suatu strategi, gimana caranya ya biar masyarakat itu mudah mempedomani langkah-langkah untuk mencegah stunting. Kalau ada kata cegah artinya anak yang tidak stunting jangan stunting. Jadi yang udah stunting sekarang bukan mencegah lagi namanya, tapi pemulihan. Jadi kita fokusnya ke cegah stunting. Kenapa? Masih lebih banyak yang sehat dibanding yang tidak. Ya, jangan kita fokus hanya ke 1, padahal masih ada 40 anak lagi yang harus kita perjuangkan. Itu artinya. Jadi dibuat yang simple, yang singkat, harapannya masyarakat Indonesia mau baca. Karena kalau sudah panjang-panjang, dan dijahabai. Karena kita memang masih banyak anti membaca. Budaya membaca kita memang masih kurang. Itu dari Indonesia. Dibuatlah simple. A, B, C, D, E. Aktif minum tablet tambah darah. Khusus remaja putri dan ibu hamil. Remaja putri 10 sampai 19 tahun harus minum tablet tambah darah sekali seminggu. Jadi kalau hari ini ada yang punya remaja putri, ingatkan borunya. Nama inangnya, sudahkah boru kakak? Minggu ini kau minum tablet tambah darah? Aduh mak lupa, nggak aku minta sama bu guru. Silakan koordinasi sama ibu bidan desa. Harapan kami sebenarnya posyandu remaja bisa menjadi tempat untuk saluran tablet tambah darah. Karena tidak semua anak sekolah umur 18 tahun. Bisa jadi 17 tahun sudah tamat. Padahal sampai 19 tahun dia harus tetap minum tablet tambah darah. Terus dia dapatnya di mana? Posyandu remaja. Makanya mohon diaktifkan kembali posyandu remaja. Disitulah nanti diberikan tablet FT. Ketua kader posyandu remaja bisa buat permintaan ke Tandang Buit melalui Ibu Bidan. Nanti akan kami berikan logistiknya. Tapi kalau nggak diminta, apa yang mau kami kasih? Banyak Pak tablet FT kita. Tapi banyak nggak minta. Padahal ternyata banyak yang butuh. Ya harapan kami seperti itu. Yang B, ibu hamil, ayo harus teratur periksa kehamilan. Minimal 6 kali selama hamil. Dari 6 kali, 2 kali harus di USG ke dokter. Silahkan kalau mau ke praktek dokter itu terserah ibu. Mau ke puskesmas boleh. Gratis Ina. Cukup bawa pupuk KIA sama KTP. Yang C, cukupi konsumsi protein hewaninya. Cerita protein hewani ini lo tahu yang dari hewan. Telur, ikan, daging. Tolong ini harus dipenuhi. Mulai 6 bulan harus dikasih makan. Lo tahu.
banyak orang setelah 6 bulan cuma dikasih bubur nasi kentang, nasi sayur, nasi wortel, nggak pernah ketemu sama ikan, nggak pernah ketemu sama telur. Kenapa nggak dikasih, Bu? Nantilah berujung tak, tunggulah agak setahun dia nanti alergi. Nah, mitos itu masih banyak di kalangan buat-buat oleh seorang ibu. Itu salah nggak, Ina? Harus makan telur ikan, begitu dia boleh makan. Hanya ada takarannya. Terus kami takarannya tahu dari mana? Siapa yang bisa tahu? Dari mana takaran itu bisa kita tahu? Ibu yang punya balita, dari mana ibu tahu resep PMT sesuai umur? Katakan ibu semua nggak punya gadget. Terus tahu dari mana? Dari buku? Luar biasa, pemerintah sudah pikirkan sampai sejauh itu. Sudah dititipkan resep itu. Harapannya ibu-ibu di Indonesia semua menjadi ibu yang kreatif, yang cerdas, mau mengaplikasikan apa yang ada di buku untuk anaknya. Tapi faktanya masih tidak juga. Ya masih tetap masuk ke dalam lemari buku KIA-nya ya. Yang D, datanglah ke posyandu setiap bulan. Yang E, eksklusif asik 6 bulan. Coba edukasi singkat hari ini harapannya bisa menambah pengetahuan warga desa Huta Bulumejan sehingga kedepannya semua anak desa Huta Bulumejan masuk ke dalam kelompok generasi bebas stunting. Sering kita singkat dengan istilah get besting. Anak kecil doa dia, ai tung soboy kasus santing hona tuana kogu malegay yakin hango pisong moru hapisarana alay sude agel kina ikon hipas berbisu ABCD terang tunai aktif minum TTD silang ditambah darah bagi remaja putri dan mumil. Mumil harus teratur periksa kehamilan minimal sebulan kali. Cukupi konsumsinya si protein hewani, telur ikan daging sejenisnya. Datanglah ke posyandu, antar